Kenapa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, bisa punya mental meminta ke para pejabat di Kementerian Pertanian untuk membayar keperluan dan kesenangan pribadi seperti penggunaan private jet tadi, kemudian pelesiran ke luar negeri, umroh hingga membayar gaji asisten rumah tangga. Kami tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat sore. Sore, Bung. Ini dari data-data tadi itu baru terungkap fakta-fakta persidangan sebagiannya begitu. Dan itu heboh di lini masa, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa pejabat kementerian melakukan hal seperti itu ke bawahan, meminta kepada bawahannya untuk memenuhi keinginannya secara pribadi. Analisis Anda soal itu? Kalau masih ada yang heran, justru saya heran juga. Faktor apa tuh kalau Anda nilai begitu? Kenapa? Faktor apa yang mendorong itu menurut Anda? Karena kan pola korupsinya juga udah berubah sekarang ya. Jadi ada setidaknya 3 pola yang berubah. Pertama, nilai. Sekarang tuh nilai yang besar-besar juga mulai dihindari. Jadi diambil dari nilai-nilai yang kecil gitu ya. Tapi intensif gitu. Terus-menerus gitu. Nah kalau dulu kan gede-gede ya, misalnya 100 M, 200 M dan seterusnya. Sekarang orang 30 juta, 40 juta juga disikat gitu lecaran itu. Jadi biaya untuk korupsinya juga makin mengecil, tapi bisa tinggi frekuensinya gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, modusnya nggak lagi dipakai dengan langsung ya. Misalnya mengambil kutipan dari penjualan anu, mengambil kutipan dari transaksi anu, mengambil kutipan dari misalnya pemberian izin anu dan seterusnya. Itu udah nggak model lagi karena itu terlalu mudah untuk dibaca. Nah sekarang ya mulai model seperti yang sekarang ya, memberi kesempatan kepada orang lain menjadi jangkar untuk kemudian mengambil keuntungan dari jangkar itu. Dan salah satunya yang seperti sekarang ini kan. Nah yang ketiga model yang dipakai oleh Pak Syahrul ini kan, yaitu membebankan seluruh biaya hidupnya kepada anak buah, yang anak buah sendiri nanti yang disuruh untuk menggunakan segala cara untuk dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan gitu. Nah kalau tidak ya ada ancaman terhadap posisi, ancaman terhadap jabatan dan seterusnya itu gitu. Nah jadi tiga modus itu sebetulnya udah kelihatan ini sekarang ya, perubahan itu dari model yang selama ini dipergunakan, di mana biasanya mempergunakan uang besar langsung kepada pelaku, atau dalam konteks tertentu bahkan tidak menggunakan lebih banyak orang tapi tidak terkait kepada kebawahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan pejabat lain yang terkena kasus korupsi semacam ini, Bang, ini kan kalau pejabat lain bisa kena 1-2 kasus saja begitu. Kalau kita lihat SYL ini beruntun sekali begitu. Anda mencermatinya bagaimana kemudian? Iya, itu soal cara memandangnya, soal cara siasatnya gitu. Nah, ada orang yang memang tergesa-gesa langsung ke pokok persoalan. Dia nggak pernah melibatkan ini, dia langsung sendiri yang menggunakannya. Nah, model kayak begitu tuh terakhir ini kan memang terlalu mudah untuk di OTT KPK lah, yang model-model begitu. Nah, yang sekarang ini kan kita lihat ini KPK tidak langsung kepada yang bersangkutan, tapi dimulai dari orang-orang di bawahan yang pada akhirnya kemudian pasalnya bukan pasal korupsi tapi pasal gratifikasi gitu. Meskipun tentu ya korupsi dan gratifikasi ya kurang lebih ya sama. Ya modusnya ini yang kelihatan berbeda. Bukan lagi korupsi dalam pengertian yang langsung ya kepada pelak atau objek yang bersangkutan, tapi sekarang melibatkan bawahan dan seterusnya. Gitu. Jadi bawahan dipaksa ya memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Yang tentu saja bawahan itu tidak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan menggunakan ataupun cara-cara yang juga ilegal. Sampai kemudian kan bawahannya mengikuti meladeni, bahkan mereka bersaksi di persidangan, mereka tahu itu salah tapi terbebani atas perintah atasan. Sampai mereka meladeni itu alasannya kenapa menurut Anda? Karena ada 2 di situ. Pertama memang sudah kultur dari birokrasi ya, bahwa mereka itu melayani semua kehendak dari atasan mereka. Itu kulturnya. Sekalipun mereka merasa bahwa ada tindakan ini sesuatu yang tidak tepat dan seterusnya gitu. Nah yang kedua adalah seiring dengan dicabutnya ketentuan yang berhubungan dengan pengawasan oleh Komisi Ombudsman. Nah kalau Komisi Administrasi atau KSAN ya, sebetulnya kalau birokrasi kita mengetahui dan masih memperlakukan undang-undang KSAN itu, tindakan yang seperti itu dapat dicegah oleh mereka sendiri.
dengan syarat mereka mengirimkan nota keberatan kepada perintah itu yang dikirimkan kepada KSAN gitu ya. Sehingga kalau terjadi tindak pidana seperti sekarang ini, mereka tidak dibebankan hukum, tidak dijerat hukum, karena mereka adalah pelaku yang berada di bawah tekanan gitu. Sementara patsun dan kultur di lingkungan birokrasi itu, ya apa kata atasan ya harus dilaksanakan gitu. Mereka nggak memiliki kewenangan untuk melakukan pembantahan gitu. Kalau Oke. mereka melakukan pembantahan itu dilakukan ke lembaga KSAN ini. Nah sayangnya lembaga KSAN ini sekarang udah bubar, Hmm. gitu kan? Nah sekarang mereka lapornya kemana? Ke Komisi Ombudsman. Sementara Komisi Ombudsman itu kan tidak melakukan kewenangan untuk ya membela aparatur negara. Berarti kan proses auditnya ini kan bermasalah dengan melihat fakta di persidangan sebanyak itu, ada kasusnya, ada penyelewengan semacam itu. So apa yang harus diperbaiki kalau begitu? Pertama menurut saya tetap harus dihidupkan kembali KSAN itu. Dengan KSAN itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, birokrasi kita diberi kesempatan untuk mencatatkan semua peristiwa yang dialami, sehingga kalau terjadi tindak pidana di dalamnya, dia terbebas dari dugaan itu. Gitu. Nah, jadi mesti sekarang, meskipun mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan mereka dalam ini Pak SAL, tapi karena mereka menembuskan surat kepada KSAN atas perilaku yang tidak wajar itu, kalau ada peristiwa pidana seperti sekarang, mereka dibebaskan dari peristiwa itu. Gitu. Okay. Nah, itu satu. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau mereka misalnya diintimidasi katakanlah misalnya itu akan dipindahkan atau dinonjolkan macam-macam, nah itu nanti kan mereka pertimbangan di KSAN itu dapat membuat mereka untuk tidak dapat diperlakukan secara semena-mena oleh atasan mereka. Gitu. Oke. Kita terus lagi KSAN itu sekarang. Baik. Oke, tak tertutup kemungkinan masih ada fakta-fakta lain karena proses pemeriksaan saksi juga masih terus berjalan sampai beberapa saat ke depan. Bung Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore.